Selamat malam, selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, tuan rumah Mata Najwa. Ribut-ribut dari tubuh Partai Demokrat kian menghebat, eskalasi perebutan klaim justru semakin meningkat. Kelompok sempalan sudah menggelar kongresnya sendiri, Muldoko terpilih jadi ketua secara aklamasi. Entah akan bergulir hingga ke titik yang mana, konflik terlanjur pecah di ruang-ruang terbuka. Inilah drama partai politik versi paling anyar yang menyeret langsung nama pejabat yang masih berkibar. Siapa sebenarnya aktor utama terbelahnya Demokrat? Ke arah manakah sikap pemerintah akan mendekat? Inilah Mata Najwa, ribut berebut Demokrat. Karena demikian, saya menghargai dan menghormati keputusan saudara untuk tetap terima menjadi ketua umum Demokrat. Saya juga berdiri di sini karena telah mendapatkan mandat dan amanah dari seluruh kader yang memiliki hak suara yang sah. Ini bukan dijual kok. Jadi betul-betul ada semacam kesamaan perasaan membuat mereka ingin melakukan sesuatu perubahan. Jadi seorang pemimpin adalah seorang pemimpin yang kuat. Jangan mudah baperan. Ada istilah kudeta itu dari dalam, masuk kudeta dari luar. Kita punya musuh bersama hari ini, aktor eksternal, yaitu KSP Muldoko. Pemirsa, kisruh Partai Demokrat memasuki babak baru setelah Muldoko terpilih sebagai ketua umum melalui KLB. Kini kedua kubu saling klaim legalitas kepengurusan. Bagaimana ujung perebutan kursi kepemimpinan Demokrat? Untuk membahasnya sudah hadir di Mata Najwa Darmizal, penggagas KLB Partai Demokrat. Selamat malam Bang Darmizal. Selamat malam. Saya juga mengundang Hinca Panjaitan, Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat. Selamat malam Bang Hinca. Selamat malam Nana, selamat malam pemirsa. Hadir juga mantan kader Partai Demokrat yang kini menjadi politikus PDI Perjuangan, Ruhut Sitompul. Selamat malam Bang Ruhut. Malam Mbak Nana, malam semua penonton setia Trans 7. Dan saya juga mengundang pengamat politik Presiden University AS Hikam. Selamat malam Pak Hikam. Malam Mbak Nana. Baik, saya ke Pak Bang Darmizal dulu. Bang Darmizal, apa sesungguhnya yang mau dicapai dari KLB ini? Buat apa? Targetnya apa Bang? Ya, pertama saya sampaikan selamat malam, assalamualaikum kepada saudara-saudara sekalian. Kader Partai Demokrat dimanapun kalian berada. Hari ini saya, Darmizal, disebut Nana sebagai penggagas Kongres luar biasa bersama adinda saya, Hinca Panjaitan, dan sahabat lama saya, Bang Ruhut Sitompul. Siap Prof, izin. Jadi pada tahun 2015, saya sedikit sejarah ya, karena cukup panjang waktunya Nana ya. Boleh tapi dijawab langsung Bang Darmizal, apa targetnya KLB ini? Targetnya adalah kembali membesarkan Partai Demokrat yang pasca 2009 trennya cenderung terus menurun. Dan ini harus diselamatkan. Satu-satunya jalan yang kami lihat menyelamatkan adalah KLB. Kenapa KLB? Ini adalah satu keniscayaan di mana KLB ini menjadi jalan bagi kawan-kawan kader-kader di daerah untuk segera bangkit dari keterzoliman mereka. Di mana terzolimnya? Adinda saya Hinca dengan Pak SBY menandatangani PO yang mewajibkan semua kader anggota DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 kabupaten kota untuk memberikan setoran langsung ke Bendahara Umum DPP Partai Demokrat. Oke, Bang Darmizal, saya sudah mendengarkan ini minggu lalu ketika kita juga membahas hal yang sama. Tetapi kalau memang KLB tujuannya untuk menyelamatkan, untuk memperbaiki, kenapa agendanya tunggal hanya memilih ketua baru dan ketuanya pun bukan dari kader internal Demokrat? Begini, tadi saya ingin ralat pendapat Nana yang mengatakan bahwa KLB ini memilih Pak Muldoko secara aklamasi. Sebetulnya itu salah. Pak Muldoko terpilih berdasarkan suara terbanyak ketika dua pasang calon maju, yaitu Marzuki Ali dan Pak Muldoko. Marzuki Ali sudah ada langsung di tempat untuk bertanding dengan Pak Muldoko sebagai pilihan alternatif bagi kader.
Itu saya ralat. Kemudian. Tapi yang tidak hadir justru yang menang. KLB-nya hanya 51 menit total, votingnya pun bukan dengan hanya cara berdiri saja dan di voting. Jadi ini demokratiskah kalau mau menyelamatkan demokrasi, apakah caranya demokratis? Ini yang harus dipahami secara menyeluruh. KLB itu kami mulai sekitar jam 13.40 dan selesai jam 22.30 malam. Siapa yang bilang hanya 30 menit? 51 menit untuk pemilihan ketua? Karena semuanya sudah disepakati bahwa... Jadi sudah aklamasi, sudah sepakat semua. Pokoknya Pak Muldoko harus jadi ketua. Tidak aklamasi. Karena dipilih berdasarkan voting terbuka. Para kader yang hadir di situ. Sebetulnya begini. KLB ini sudah selesai. Ketika sudah selesai KLB ini muncul keberatan-keberatan. Oke. Keberatannya salah satu paling heboh hari ini adalah dari kelompok AHY. Dan itu wajar saja. Tapi bagi saya yang terpenting ketika ini sudah dianggap sah dan kami menyatakan itu sah, kami akan membawanya ke Kementerian Hukum dan HAM. Sekarang sedang menunggu keputusan Menteri Hukum dan HAM. Oke, saya akan... Jika kelompok yang merasa keberatan dengan keputusan Kementerian Hukum dan HAM nantinya, silakan digugat. Jadi tidak lagi bicara yang tidak substansi tentang kenapa KLB. Tapi KLB sudah selesai. Oke, saya ingin lempar ke Bang Hinca. KLB sudah selesai, prosesnya tadi kita dengarkan sampai tengah malam. Bukan aklamasi katanya, ada voting, kader terbuka, datang dan sebagainya. Tapi Anda mengatakan KLB ini ugal-ugalan, saya membaca. Iya, pertama terima kasih Mbak Nana. Apa yang disampaikan Bung Dahar Mizal itu saya tolak semua. Kesempatan ini saya luruskan karena ini sudah disampaikan. Di dalam undang-undang partai politik, seluruh kader itu punya kewajiban juga bayar iuran. Jadi jangan main tuduh-tuduh begitu, karena saya yang bikin itu. Yang kedua, KLB ini meskipun sudah selesai, kita pastikan tidak memenuhi syarat dua sekaligus. Syarat formalnya maupun syarat materialnya. Kalau mau KLB, kan harus tuan rumah juga yang datang di situ. Siapa penyelenggaranya, bagaimana pesertanya, dan semua kita tahu. Nah, semua itu enggak ada. Jadi pasti cacat formal. Anda bisa memastikan yang datang bukan kader? Kami pastikan, sebab pada waktu itu kami semua melakukan rapat kerja. Baik dengan DPD dan DPC di seluruh Indonesia. Jadi siapa yang hadir? Ada 1.000 lebih itu yang hadir. Anda mau mengatakan satupun dari mereka tidak pegang KTA, satupun bukan kader Partai Demokrat? Peserta kongres luar biasa itu adalah pemegang hak suara. Berarti ketua DPD, ketua DPC. Kalaupun ada yang ketua DPD, 1 orang itu pun yang sudah diberhentikan. Kalau ada DPC paling juga 20-an sekian. Padahal syaratnya 2/3 dari DPD-nya, setengah lebih dari DPC-nya. Jadi sama sekali tidak ada orang di situ. Dan semua kemarin sudah datang di DPP, tidak ada yang mengaku itu. Dan semuanya menolak. Jadi kami pastikan substansinya selesai dan itu kita anggap cacat prosedural dan cacat substansi. Kalau tadi niatnya untuk menyelamatkan Partai Demokrat katanya. Bagaimana mau menyelamatkan? Bang Dahar Mizal aja juga nggak pernah muncul lagi. Kami yang mati-matian menjaga partai itu di saat di terakhir ini. Oke, 15 tahun partai ini belum ada kantornya. Saya sekjennya bersama dengan Pak SBY. Baru kami punya kantor di dalam proklamasi itu. Oke, kalau dibilang turun 7,7%. Betul turun. Dan begitulah dinamika berpartai. Kadang naik mendaki gunung, kita siap juga turun. Tapi siap juga naik. Begitu. Jadi kalau dibilang gagal seperti itu, menurut saya ukurannya sangat subjektif. Karena itu alasan untuk KLB sama sekali tidak dipenuhi. Gitu. Nah sekarang mari kita lihat di Kumham ini. Betul. Kita lihat di situ. Tidak ada satupun struktur kepengurusan yang bisa didaftarkan kalau tidak memenuhi syarat. Syarat pertama menurut Permen 34 tahun 2017 harus tidak memenuhi atau tidak ada sengketanya. Oke. Kami sudah bersengketa, pastilah ini tidak bisa dipenuhi. Syarat-syarat lain juga tidak bisa dipenuhi. Karena itu kita dahulukan datang ke Kemenkumham, ini faktanya, ini datanya. Mari kita lihat. Nah tentu kita tunggu di Kemenkumham. Tapi saya katakan produk KLB karena itu diselenggarakan tidak benar, tidak sah dan tidak berdasar, maka seluruh produknya kami tolak dan tidak berdasar juga. Itu dari pandangan. Ya, saya sambil sekaligus Bang Dahar Mizal, ada juga pertanyaan soal siapa yang membiayai KLB ini. Sebentar, tadi bagus diungkap oleh Hinca
bahwa hari ini Partai Demokrat telah memiliki kantor. Dan itu diakui oleh Pak SBY pada saat SBY mengundang Johnny Allen ke Cikeas. Kalau nggak salah Selasa 16 Februari 2021. Karena kita pertanyakan, Pak SBY ditanyakan oleh Johnny Allen, Pak, dari mana, kemana uang yang disetorkan oleh kader-kader bulanan dan mahar-mahar pilkada? Pak SBY bilang, Pak Joni, janganlah terlalu membahas itu. Salah satu hasil dari pilkada itu adalah kantor kita. Artinya ini bersyukur kita nih. Jadi mereka keluar nanti, Partai Demokrat yang sah, yang kami jalankan, sudah memiliki kantor. Namun kau ngambil itu. Namun gini, tidak, itu kantor Partai Demokrat, bukan kantor. Iya, jangan kau katakan begitu. Itu semua kantor kader, mulai dari batu bata satu batu bata yang disusun rapi, menjadi sebuah kantor. Jadi jangan anggap itu kehebatanmu. Saya sepakat, itu menjadi kantor Partai Demokrat. Iya. Bukan kantor orang lain, bukan kantor pribadi. Itu kita sepakat. Pertanyaannya, kalau itu adalah kantor Partai Demokrat dari mahar-mahar pilkada dan setoran-setoran kader sepanjang waktu semenjak SK dibuat, PO dibuat itu, kenapa tidak dilaporkan pada Kongres 2020? Anda tidak ada dalam Kongres, di situ lengkap semua laporannya. Saya datang paham. ke kantor saya kasih. Saya paham. Saya yang jalankan di situ. Saya paham itu. Jangan Besok, main tuduh saja. Begini, satu lagi. Hari ini pertanyaannya, sudah berapa banyak kader yang dipecat, yang hadir di PLT? Besok kami konferensi pers untuk menjelaskan kader-kader pemilik suara, ketua-ketua DPC, bahkan ketua DPRD yang juga ketua DPC besok akan ngomong nih. Kemarin kan sudah ngomong sebagian. Baik. Ya, yang jelas kalau tadi Anda mengatakan mahar, Anda mengatakan ada biaya dan sebagainya, ada juga muncul tudingan bahwa di KLB yang tadi Anda katakan KLB sah itu ada money politics tercium di sana. Setelah pariwara akan dijawab, tetap di Mata Najwa, rebutan Partai Demokrat kembali sesaat lagi.